silakan masuk. Permisi, Bu. Ya, silakan dengan Mbak Raya ya. Betul. Silakan duduk Mbak Raya. Duduk dengan nyaman ya. Mungkin kalau Mbak Raya kurang nyaman bisa dinyaman-nyamankan ya Mbak ya. Mengambil posisi secara nyamannya Mbak Raya aja. Gimana hari ini Mbak Raya? Kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini dari mana? Tadi habis ada kelas, Bu, sampai jam 3. Habis itu saya makan bentar langsung ke sini. Oke, capek Mbak Raya? Udah makan? Sudah, kan tadi saya sudah bilang, Bu, saya habis kelas makan bentar habis itu ke sini. Oh iya, alhamdulillah ya. Oke Mbak Raya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Retno. Mbak Raya bisa panggil saya Mbak Anissa, Kak atau Ibu, senyamannya Mbak Raya aja. Nah di sini saya sebagai konselor, Mbak Raya yaitu sebagai fasilitator untuk sesi konseling pada hari ini. Nah sebelumnya Mbak Raya sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Sudah pernah, Bu. 3 kali. Udah lumayan banyak ya Mbak ya. Jadi Mbak Raya ini sudah tahu ya pastinya bahwa sesi konseling ini kurang lebih sama kayak sebelumnya. Terjadi akan kurang lebih 45 menit. Oke, nah di sini Mbak Raya tenang saja karena cerita Mbak Raya akan kita simpan berdua. Dan Mbak Raya jangan khawatir karena cerita kita tidak akan saya sampaikan atau bocorkan kepada siapapun. Mbak Raya setuju time limit? Saya setuju. Dan Mbak Raya setuju bahwa Mbak Raya akan bercerita dengan tenang, dengan percaya kepada saya sepenuhnya ya. Oke Mbak Raya, sudah siap melakukan sesi konseling ini? Sudah siap. Oke, silakan Mbak, gimana perasaannya hari ini? Jadi begini, Bu, saya kan beberapa bulan yang lalu habis putus nih, Bu, sama cowok saya. Nah, habis itu kayak saya tuh awal niat setelah putus itu, Bu, saya tuh niat awalnya kayak nggak mau deket sama siapa-siapa dulu deh. Aku mau nutup dulu nih hatiku, aku mau fokus sama diriku sendiri. Terus saya juga mau kayak istirahat dulu, soalnya di hubungan yang kemarin itu sangat-sangat menguras energi saya dan juga sangat-sangat apa ya, Bu, bikin saya capek banget. Nah makanya saya tuh kayak udah punya niatan buat nanti aja kita memulai hubungan barunya nanti aja. Tapi kan saya tuh kayak hari-hari saya tuh kan apa ya, Bu, karena kebiasaan mungkin ya, saya yang biasanya habis kuliah atau habis ngapain itu saya pasti cerita apapun itu. Kayak sekarang tuh kayak nggak punya someone to talk gitu loh, Bu, istilahnya begitu. Nah terus kebetulan kemarin saya deket nih sama cowok. Nah sama cowok ini kayak saya awalnya udah yakin banget, Bu, ini loh yang aku cari gitu, kayaknya pas deh kita. Ternyata kita kenal, saling kenal, dan ternyata kita juga tidak pas gitu. Nah saya kan kemarin tuh kita kayak apa ya, Bu, milih buat udahan gitu loh, Bu, karena kan juga kebetulan kemarin belum cukup lama juga. Jadi dan saya juga sudah sadar di awal bahwa saya sama dia ini kayaknya nggak pas, dan dia juga merasa seperti itu. Jadi kita memutuskan untuk berhenti, nggak melanjutkan lagi. Nah habis itu saya tuh kayak merasa ya udah gitu loh, Bu. Tapi di hari-hari berikutnya tuh kayak saya mulai nih, Bu, muncul rasa kayak nyeselnya. Kayak saya tuh kesel ke diri saya sendiri, Bu, kenapa diri saya yang mungkin bikin rusak hubungan saya di hubungan yang sebelumnya itu masih ke bawah di hubungan baru saya. Padahal itu
saya tuh udah berusaha banget Bu buat kayak eh, di awal saya udah berkomitmen sama diri saya kayak jangan diulang lagi, jangan sampai hubungan eh, apa hubungan baru ini rusak karena kamu yang dulu itu kamu bawa lagi ke hubungan yang baru gitu Bu. Jadi saya tuh nggak kesel sama orang barunya, tapi saya makin kesel ke diri saya sendiri. Kenapa saya tuh masih belum bisa mengontrol diri saya gitu loh Bu. Padahal tuh apa ya, saya tuh pengennya kayak apa, intinya saya tuh sebenarnya sudah berusaha Bu buat kemarin kayak saya sadar kalau ego saya tinggi, terus saya hmm, berusaha buat kalau ada apa-apa, kalau misalnya ada masalah saya nggak apa ya nggak meninggikan ego saya. Jadi ketika ada masalah saya tuh harus kalau mau menyelesaikannya saya harus dengan keadaan tenang dulu. Jadi saya minta waktu ke cowok saya yang kemarin itu dan dia memberikan, tapi ketika sudah mulai ngomongin masalahnya itu naik lagi emosi saya Bu. Begitu itu Bu yang jadi apa ya, masalah saya kayak kenapa gitu, kenapa kok kayak gini terus, kenapa saya pada akhirnya saya yang merusak hubungan saya sendiri. Oke, saya paham arti, saya berusaha memahami perasaan Mbak Raya dan cerita Mbak Raya. Mungkin Mbak Raya merasa berat banget ya, karena Mbak Raya merasa bahwa Mbak Raya yang dulu masuk ke bawah sampai sekarang. Nah, tadi Mbak Raya mention bahwa Mbak Raya bilang tidak cocok dengan orang ini. Itu bisa diceritakan lebih lanjut Mbak? Soalnya Mbak Raya di akhir mengatakan bahwa Mbak Raya itu menyesal bahwa Mbak Raya telah menyia-nyiakan kesempatan ini karena hal di masa lalu yang tidak ingin terulang lagi ya Mbak. Iya, jadi nggak cocoknya tuh gini Bu, saya tuh gini, saya tuh tipe orang yang kayak saya tuh pemarah Bu, saya jujur saya kayak apa-apa dikit tuh kayak marah. Nah di situ eh, saya itu kalau misalnya saya marah itu tuh dia itu marahin saya balik. Jadi kalau sebenarnya saya marah itu karena dia bikin salah pastinya, bukan karena saya marah tanpa alasan. Kayak contoh nih Bu, kan dia itu ada sakit kan Bu, nah dia punya sakit paru-paru tuh kan. Kalau orang paru-paru tuh kayak paru-parunya sensitif ya Bu, jadi kayak saya tuh ngelarang dia buat jangan merokok. Kayak terus dia itu juga kayak apa ya Bu, sering ngutukin dirinya sendiri gitu loh Bu. Dan saya tuh selalu kalau dia kayak gitu tuh selalu saya marahin karena hal kayak gitu tuh kayak jahat banget ya sih Bu. Kalau sampai ngutukin diri sendiri, kayak mending mati aja deh aku kayak gitu. Itu kan saya kesel Bu, saya tuh kesel banget kalau sudah ngomongin mati tuh. Kayak siapa sih Bu, kayak kayaknya hampir semua orang sensitif juga dengan hal itu ya. Nah itu saya sering marahin Bu, dan dia itu kalau saya marahin dia marahin balik gitu. Dia marahin saya kenapa suka-suka aku kayak gitu. Jadi kayak akhirnya di situ dan saya nggak apa ya, kayak kesel banget sama orang yang dibilangin soal buat kebaikan dia sendiri, tapi dia malah jawabannya kayak gitu, kayak sia-sia banget dong Bu saya peduli ke dia. Saya memahami ya Mbak ya. Ya sebenarnya Mbak Raya itu marah bukan karena tanpa alasan, memang ada alasan tertentu. Nah di sini bisa dikatakan bahwa problemnya itu ego dan ego ya Mbak ya. Mbak Raya merasa bahwa Mbak Raya itu sangat mengiman pasangan Mbak Raya ini agar tidak kenapa-napa. Namun di sisi lain pasangan Mbak Raya itu merasa risih mungkin ya. Bisa Dia dikatakan seperti itu. Jadi dia kalau Mbak Raya marah, dia ikut marah seperti itu. Mungkin Mbak Raya pernah menyelidiki nggak kenapa dia seperti
seperti itu? Apakah dia sedang ada masalah? Bu, dia kayak gitu kalau apa ya, dia kan nggak selalu dia bandel Bu, nggak selalu dia bandel, tapi dia tuh kayak seringnya bandel kayak gitu karena mungkin dia ada masalah dan dia nggak mau cerita ke saya, kayak dia nggak siap, lebih tepatnya dia nggak siap. Padahal Bu, di awal itu dia tuh bener-bener, kita baru kenal dia langsung membuka semua latar belakang dia, kayak apa yang bikin dia kayak gini sekarang itu dia ceritain semuanya ke saya. Sedangkan ketika kita sudah mulai jalan-jalan bareng nih Bu, pasti kalau di hubungan kan pasti ada masalah-masalah nih Bu pastinya ya, dan dimana hal itu kan juga butuh dikomunikasikan. Dan misal saya yang buat salah, itu dia pendam sendiri, dia nggak mau cerita ke saya, dia maunya saya sadar sendiri. Dan kadang apa ya, saya ngerasa kalau itu tuh nggak salah, itu wajar, tapi di dia itu nggak wajar gitu. Jadi sebenarnya yang bikin dia bandel itu pikiran dia, mungkin pikirannya karena ada banyak pikiran, makanya dia melakukan hal-hal yang nggak saya bolehin, kayak misal ngerokok, terus dia juga nggak bisa kopi tuh, dia ngopi gitu. Itu karena dia butuh pelampiasan sebenarnya Bu gitu. Oke, saya paham. Mungkin di sisi lain pasangan Mbak Raya ini juga memiliki problem yang sulit dan diceritakan kepada Mbak Raya ya. Tapi sisi lain Mbak Raya itu tidak ingin bahwa pasangan Mbak Raya itu kenapa-napa. Oke, saat waktu pertengkaran, saat emosi Mbak Raya meledak-meledak, apa nih yang Mbak Raya rasakan? Kesel banget, saya tuh kayak yang saya rasain ya Bu, kayak buat ngobrolin masalahnya tuh kayak sekarang saya kayak males aja gitu Bu. Kayak bahkan kemarin itu sebelum kita udahan itu kan saya belum marah banget, dan saya di situ nggak mau turunin ego saya, jadi dia jelasin apapun itu saya cuma saya iyain aja, saya iyain terus, dan pada akhirnya saya nyesel juga. Intinya kalau gitu, kalau saat marah pastinya saya akan mempertahankan ego saya. Oke, nah kira-kira Mbak Raya ini itu enggak, saat Mbak Raya marah tadi Mbak Raya sempat mention kecewa terhadap diri sendiri, itu boleh diceritakan lebih lanjut Mbak? Iya, soal itu ya Bu. Di hubungan saya yang sebelumnya itu saya tuh apa ya Bu, mungkin karena masih labil ya, jadi saya kayak apa, emotional intelligence saya itu kayak kurang banget Bu. Di hubungan yang dulu kayak saya marah itu bisa sampai meledak-ledak, dan saya tuh sadar Bu kalau hal itu tuh nggak baik, karena hal itu apa ya, hal itu yang benar-benar merusak hubungan saya di masa lalu, dari saya sendiri ya Bu, selain faktor lain. Dan jadi dari situ tuh kayak saya sampai nyakitin cowok saya yang dulu sendiri karena saya marahnya sampai seperti itu. Nah, habis saya sadar itu tuh saya jadi kayak kalau marah itu sebenarnya saya bentuk pertahanan saya sendiri ya Bu. Kalau misalnya marah biar nggak terjadi kayak hal dulu, yaitu tadi ketika lagi bahas masalah yang mau diselesain, saya mengiyakan semua yang cowok saya mau. Kayak kemarin dia kan problemnya itu dia cemburu Bu, karena dia itu tipikal orang yang cemburuan banget. Jadi misal saya kayak duduk sampingan nih sama cowok, dia itu kayak ada ngambek-ngambeknya gitu. Nah, kesalahan dia di sini Bu, dia udah tahu cemburu tapi dia mendem sendiri. Dan saya juga kan kemarin kan ada satu waktu ketika saya tuh duduk sampingan kan Bu, terus saya kan kayak bikin story gini Bu, saya keliling-kelilingin gitu kan. Nah, dia di situ lihat itu marah, tapi dia nggak mau ngomong ke saya. Dan pada akhirnya dia bilang, kemarin kamu sampingan sama cowok kayak gini 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 gini. Jadi aku
lah kapan aku tanya gitu kan saya juga udah lupa ya Bu. Habis karena apa ya, saya tuh taunya mungkin dia cemburu kalau saya interaksi berlebihan sama cowok, atau saya kayak duduk deketan sama cowok tuh agak lama gitu loh Bu. Saya mikirnya dia cemburunya kayak gitu, ternyata sekedar duduk sampingan itu bisa bikin dia cemburu juga. Saya juga nggak tahu, dan dia tiba-tiba marah ke saya karena hal tersebut, dan saya jadi bingung dong Bu, kayak ini diomongin apa sih, aku tanya gitu. Ternyata dia bilang kalau dia lagi cemburu banget, makanya apa, dia kemarin juga katanya nggak bisa lanjut sama saya karena hal tersebut gitu. Dan saya cuma oh iya aku salah, cuma itu bentuk apa ya, penahanan saya supaya saya nggak mengeluarkan kata-kata yang mungkin bakal menyakiti dia lagi. Tapi dalam permasalahan tersebut Mbak Raya pernah menjelaskan hal tersebut bahwa itu hanya ketidaksengajaan atau emang hal itu salah temen nggak lebih? Pernah Bu. Gimana responnya Mbak? Respon dia tetap sama, dia tetap Marah dan kekeh ya Mbak? iya. Kemarin juga sempet Bu, saya bikin ada tugas tuh sama maba cowok, karena kebetulan juga dia mau kan Bu. Soalnya saya tuh sebenarnya nawarin dia buat jadi konselingnya temen saya, dan ternyata dia maunya jadi konseling saya. Nah itu kan cowok, dia di situ juga sampai berhari-hari itu masih nanyain, Mbak yang kemarin itu masih deketin kamu nggak, gini-gini nggak, masih kontak sama kamu nggak. Bisa dikatakan protektif ya Mbak ya, pasangan Mbak Raya. Nah saat pasangan Mbak Raya meledak-ledak, apa nih yang dirasakan Mbak Raya? Saya kalau dia yang diungkit gitu terus Bu, misal kalau dia itu kemarin mungkitnya beberapa kali ya Bu, sampai saya benar-benar muak banget, kayak itu cuma temen, nggak lebih kok, aku juga nanggepinnya juga biasa, aku kayak gitu. Sampai saya agak ngegas sedikit, karena saya tuh udah jelasin beberapa kali, dia tetap dengan pemikiran dia anggapnya saya deket, saya friendly, saya gini. Oke, jadi Mbak Raya bisa dikatakan merasakan stres sendiri ya Mbak ya, Iya Bu, gara-gara kesel kesalahpahaman sendiri karena tidak selesai tersebut. Nah tadi Mbak Raya sempat mention bahwa Mbak Raya itu kecewa kepada diri sendiri karena hal masa lalu secara pengelolaan emosional intelijen Mbak Raya itu belum stabil. Nah kira-kira Mbak Raya untuk hal yang kemarin-kemarin gimana nih Mbak Raya untuk mengontrol hal tersebut, mengatasi hal tersebut? Iya, saya diam. Akhirnya saya diam. Kayak yang dihubungin kemarin gitu ya Bu, saya gimana gitu. Ya gitu, saya sebelumnya goda-goda gitu, dan kalau saya yang dulu itu juga gak mau tenangin saya. Jadi udah dibiarin saya kayak gitu, udah dibiarin aja. Sampai akhirnya saya stres sendiri. Habis itu saya kayak makin lama makin sadar kalau gak baik. Saya lebih sayang diri saya sendiri. Jadi mending saya yang perbaiki diri saya daripada perbaiki diri. Mbak Raya mengatakan sayang kepada diri sendiri, tapi Mbak Raya juga seperti juga itu ya Mbak ya, tidak mau kehilangan seorang sebenarnya. Iya betul Bu, tapi ya gimana Bu, kalau hubungannya aja udah rusak Bu, terus apa ya, kayak apa ya Bu namanya, lost interest kayak gitu. Saya paham perasaan Mbak Raya. Mungkin sekarang saya akan mengajak Mbak Raya ke dalam teknik konseling pada sesi kali ini. Bentar ya Mbak. Bisa hadap sini Mbak. Jadi kita akan
kosong ya Mbak. Di sini silakan Mbak Raya berbicara kepada sisi lain dari Mbak Raya. Kenapa sih Mbak Raya sampai segininya? Apa sih yang membuat Mbak Raya sampai seperti ini? Mungkin Mbak Raya bisa mengetahui nantinya bahwa oh ternyata saya gini, dan semoga Mbak Raya mendapatkan pelajaran yang baru seperti itu. Apakah Mbak Raya paham? Oke, bisa dimulai ya Mbak ya? Jadi saya ngobrol sama sisi diri saya ya Bu. Iya Mbak Raya, bayangin di sini tuh ada sisi Mbak Raya juga. Mbak Raya bilang sama sisi Mbak Raya kayak, kamu tuh sebenarnya inginmu apa? Kemudian apa sih yang kamu lakukan sebagai yang sisi positif dan negatifnya seperti itu. Apa ya? Aku mulai. Gini, saya manggil diri saya sendiri gitu ya Bu. Iya. Oke. Raya. Kenapa sih Hera kamu tuh kayak kenapa kamu kalau lagi emosi tuh pasti kayak gitu? Pasti kenapa kamu kekeh sama ibu kamu sendiri? Terus kenapa kamu tuh terus sulit buat apa ya, memperbaiki kamu sendiri gitu loh, kayak ya apa sih, kenapa harus pada akhirnya kamu sendiri yang merusak hubungan kamu sendiri gitu, kayak kenapa setiap ada masalah kamu waktu lagi emosi, kenapa emosi kamu gak bisa kamu redam dulu, kenapa kamu gak bisa tenangin diri kamu sendiri dulu. Dan kalau kamu kelepasan terus, kalau misal kamu ninggiin ego kamu terus, siapa sih yang bakal betah gitu loh sama kamu? Kalau kamu gitu terus kan kamu capek kan sendirian, kamu pengen kan punya temen apa ya, punya someone to talk yang katakanlah aja bisa dikatakan kayak kamu pengen kan punya pacar, kamu pengen kan punya cowok. Kalau kamu gitu terus, kamu gak mau lebih berusaha dari yang kemarin buat apa ya, buat latih emosi kamu, ya gimana kamu mau punya cowok yang bakal betah sama kamu lama kalau kamu kayak gitu terus. Kemudian kamu jawab dengan sisi lain dari kamu. Karena sulit, karena sebenarnya kamu sadar kalau sifat kamu ini keturunan, dan kamu kok bisa sih kamu sadar, karena kamu lihat, karena menurut aku ini sifat dari ayah kamu yang keras, yang apa ya, wataknya keras banget, dan itu turunnya ke kamu. Terus merubahnya itu juga gak mudah. Kalau dituntut buat berubah terus tapi gak dikasih support apapun, ya sulit dong. Kayak kemarin, di hubungan yang kemarin kamu udah berusaha jelasin, tapi kamu juga udah mau berubah kan di hubungan kemarin, tapi kamu gak disupport sama sekali, kamu cuma dituntut untuk cepat berubah, kamu gak dikasih semangat, kamu gak dikasih apresiasi, setidaknya buat hal yang udah kamu lakuin, buat usaha yang udah kamu lakuin buat memperbaiki diri kamu sendiri. Jadi kayak gitu tuh juga gak gampang loh benahinnya. Siapa sih yang mau? Kalau kamu tanya aku sendiri, aku juga gak mau tahu punya sifat kayak gini. Aku juga sadar, tapi
kalau aku jadi baik banget juga gak enak. Nanti aku dimanfaatin terus gimana? Nanti aku kalau nggak bisa pada akhirnya nggak bisa ngelawan orang yang jahatin aku gimana? Nah, nangis beneran. Gak apa-apa Mbak Raya, nangis aja. Udah sudah cukup. Ambil dulu diri Mbak ya. Gak apa-apa. Maaf ya saya nggak bawa tisu hari ini. Iya, gak apa-apa. Tarik nafas dulu Mbak. Tarik panjang, hembuskan. Udah. Masih ada hal sesuatu yang ingin disampaikan kepada diri Mbak Raya sendiri? Sudah Bu. Sudah, saya sudah. Karena sudah tahu gitu. Oke, Mbak Raya sudah cukup bicara kepada diri sendiri? Sudah cukup. Dan sudah siap melanjutkan sesi konseling pada hari ini? Sudah siap. Oke, Mbak Raya, dari dia bertak pada diri sendiri menggunakan teknik kursi kosong tersebut, apa yang Mbak Raya rasakan? Lega banget Bu, bener-bener lega. Leganya gimana Mbak? Kayak saya tuh apa ya, yang saya menjawab tadi itu kayak spontan dari dalam diri saya sendiri. Itu kayak oh ternyata karena ini gitu. Jadi Mbak Raya paham ya bahwa sifat Mbak Raya yang emosional intelijennya menurut Mbak Raya kurang ini, ternyata ini tuh sudah hubungan dari kecil Mbak Raya. Seperti itu Mbak Raya sering kali melihat seperti itu di rumah Mbak Raya sehingga terbawa sampai Mbak Raya sekarang. Nah sekarang juga Mbak Raya sudah paham kenapa sih Mbak Raya sulit banget mengendalikannya. Tapi sisi lain Mbak Raya juga ingin sekali berubah kan ya, untuk menjadi Mbak Raya versi baru, Mbak Raya dengan emosional yang lebih baik lagi ya Mbak ya. Oke, kira-kira Mbak Raya untuk memulai hal ini apa yang Mbak Raya akan lakukan? Kalau yang bakal saya lakukan sepertinya apa ya Bu, saya mungkin mau mengenal diri saya dahulu sih Bu, kayak apa yang kurangnya saya itu apa aja. Terus selain hal itu ya Bu, terus nanti saya mungkin bisa belajar mungkin dari kayak nyari-nyari jurnal yang jelasin gimana caranya biar emosional intelijennya bagus. Menurut saya itu langkah yang bagus ya Mbak ya, soalnya ada sisi baik Mbak Raya ingin berubah, Mbak Raya ingin berkembang, meninggalkan Mbak Raya yang dulu dan ingin sekali mengupgrade diri Mbak Raya yang baru. Nah itu juga cara yang bagus Mbak Raya ingin mengenal diri sendiri lebih dahulu, mencintai diri terlebih dahulu. Mbak Raya sudah tahu nggak hal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan? Sudah tahu. Kira-kira gimana? Kalau yang bisa dikendalikan kan apa yang ada di diri saya sendiri kan Bu. Kalau yang nggak bisa itu kayak gimana sikap orang lain ke saya, gimana pandangan orang lain ke saya, terus apa ya, hal yang akan terjadi nanti itu yang nggak bisa saya kendalikan. Jadi saya bakal fokus sama yang bisa saya kendalikan gitu. Apa yang Mbak Raya bisa kendalikan? Diri saya sendiri. Jadi Mbak Raya sudah tahu ya jawabannya. Iya. Bahwa segala sesuatu yang bisa dikendalikan ya Mbak Raya sendiri. Mbak Raya tidak bisa mengejudge perlakuan orang terhadap Mbak Raya,
Mbak Raya tidak bisa membenci orang, Mbak Raya tidak bisa untuk kamu harus gini, kamu tidak bisa mengatur orang. Yang bisa Mbak Raya atur diri Mbak Raya sendiri, emosi Mbak Raya, kemudian boundaries Mbak Raya. Kalau orang jahat kepada Mbak Raya nggak mungkin juga akan jahatin orang itu. Mbak Raya juga nggak bisa maksa orang itu harus bisa baik pada kita, nggak bisa Mbak. Oke, Mbak Raya sudah paham ya? Sudah paham. Nah kemudian Mbak Raya itu nggak pernah saat Mbak Raya ingin bahwa hal tersebut sudah tercapai, bahwa emosional Mbak Raya sudah baik, Mbak Raya ingin melakukan relationship yang baru, gimana Mbak? Kalau saya sudah benar-benar bisa ya Bu mengontrol emosi saya, dan kayaknya saya akan memulai hubungan baru di mana apa ya Bu, kayak maksudnya gimana sih Bu, saya bingung. Saat Mbak Raya sudah bisa mengenali diri sendiri, mencintai diri sendiri, apa nih kira-kira yang akan Mbak Raya lakukan? Yang pasti saya akan apa ya, mungkin di relationship yang baru saya akan apa ya Bu, saya bingung ya. Kayaknya di hubungan yang baru nanti saya akan jauh menurunkan ego saya ketika ada masalah. Jadi saya baru pakai ego saya kalau emang benar-benar itu tuh diperlukan, gitu sih. Jadi Mbak Raya sudah paham ya kapan Mbak Raya harus menjadikan ego sebagai pertahanan diri dan kapan juga Mbak Raya akan menurunkan ego. Betul, sudah paham. Oke. Dari sesi konseling ini kira-kira apa yang Mbak Raya dapat? Yang saya dapat, akhirnya saya jadi tahu kayak saya nggak bisa, kan awalnya saya benci nih Bu sama diri saya sendiri, kenapa saya gini terus. Nah ternyata dari sesi konseling kali ini saya tahu alasannya. Jadi kayak saya nggak bisa benci diri saya sendiri lagi, saya nggak bisa terus-terusan nyalahin diri saya sendiri lagi karena hal tersebut, karena ternyata dari dalam diri saya sendiri itu punya alasan kenapa saya melakukan hal tersebut, gitu. Oke, sekarang jadi Mbak Raya sudah tahu ya penyebab, kemudian dampaknya apa. Kemudian Mbak Raya sudah tahu juga langkahnya yang akan Mbak Raya ambil apa untuk itu mengontrol emosionalnya Mbak Raya gimana. Sudah tahu ya Mbak ya? Sudah. Oke, dari semua Mbak Raya mungkin masih ada yang ingin Mbak Raya sampaikan? Sudah cukup Bu. Sudah cukup, Sudah. yakin? Sudah. Oke, baik. Kalau memang sudah cukup, bisa saya simpulkan bahwa Mbak Raya ini sedang mengalami konflik batin itu mengenai emotional intelligence Mbak Raya, yang dimana Mbak Raya itu ingin sekali untuk tidak marah, membara-bara. Mbak Raya ingin menjadi susah sekali mengendalikan emosional tersebut, tapi di sisi lain Mbak Ria pun juga ingin sekali berubah meskipun tidak instan ya Mbak ya, semua pasti ada prosesnya. Oke, seperti itu. Dan Mbak Raya juga jangan takut untuk memulai relationship yang baru, jangan terlalu buru-buru Mbak Raya. Pahami dulu Mbak Raya orangnya kayak gimana, apa sih yang Mbak Raya butuhin dari relationship, lelaki seperti apa yang memang Mbak Raya butuhkan, carikan benar-benar cocok untuk Mbak Raya. Baik Ibu. Oke, mungkin masih ada ditanyakan Mbak Raya? Sudah cukup Ibu. Oke, jika sudah,
Mungkin waktunya sudah hampir habis ya Mbak ya. Iya. Mungkin sesi konseling pada hari ini kita cukupkan pada sekian. Nah, jika Mbak Raya masih ada yang ingin disampaikan, masih ada yang mengganjal, mungkin kita akan sepakati untuk melakukan teknik konseling pada pertemuan berikutnya. Gimana? Saya bersedia. Bersedia mau melakukan konseling kapan? Atau kita rundingkan lagi di WA? Dirundingkan lagi aja Bu. Oke, dirundingkan lagi di WA. Baik Mbak Raya, sesi konseling sudah berakhir. Silakan Mbak Raya melakukan aktivitas kembali. Terima kasih telah datang ke sini. Terima kasih telah bercerita dengan terbuka. Semoga Mbak Raya sehat selalu. Semoga Mbak Raya bahagia. Amin. Setelah ini mendapatkan pasangan yang baik ya Mbak ya, yang lebih Amin, mengerti Ibu. Mbak Raya seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya pamit ya Ibu. Ya, terima kasih ya Mbak Raya. Sama-sama. Mari Bu. Ya. Bocah tiba guys. Bocah tiba anjir. Sumpah kibar konseling. Rai, tenangkan boyokmu. Tenangkan boyokmu Rai. Bocah kesel guys. Padahal tas gembeng, bocah gembeng.